Ketidakberdosaan, ya. Dalam bahasa teologi ini disebut peccability atau impeccability. Begini Pak, pertanyaannya begini. Karena Yesus itu laki-laki dan dia manusia biasa, kalau kita lihat tadi ya, dia punya keinginan, dia bisa lapar dan seterusnya. Maka apakah Yesus itu mampu berdosa? Dia mampu berdosa, artinya punya keinginan, punya kekuatan untuk berdosa, tapi dia tidak mau berdosa. Apakah Yesus itu mampu berdosa sebagai manusia normal, atau dia tidak mau? Ada orang mengatakan, untuk apa Yesus dicobai di padang gurun kalau dia tidak bisa berdosa? Kurang kerjaan apa iblis itu? Yang kedua, waktu di Taman Getsemani, Yesus mengatakan kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Nah, sepertinya dia punya keinginan atau kehendak supaya penderitaan itu dilalukan atas dia. Konteks dari doanya Yesus kan. Nah, sehingga muncul dugaan bahwa Yesus itu sebenarnya punya keinginan untuk berdosa, punya kemampuan untuk berdosa, hanya dia tidak mau berdosa. Nanti takut ketahuan sama Bapak. Gimana Pak? Menurut Bapak coba, apakah Yesus itu mampu berdosa tapi dia nggak mau? Sebenarnya bingung sih Pak, karena waktu saya belajar yang dulu kan, saya diajar bahwa Yesus ya bisa berbuat dosa tapi tidak mau melakukan dosa karena komitmennya sebagai manusia itu meninggalkan setaraannya. Setelah saya mendengar ini, jadi saya mulai belajar lagi lah. saya mendengarkan dulu. Gitu Pak. Baik. Nah, sekarang supaya ini tidak terlalu lama, Yesus kan dia laki-laki. Oke? Laki-laki Pak, kalau dia makan soto ayam, dia makan rawon, lalu dia tidur dengan baik, biasanya secara otomatis laki-laki normal dia akan memproduksi yang namanya sperma. Kalau dia udah 12 tahun mulai, dia sudah mulai, tapi biasanya spermanya belum terlalu matang. Biasanya encer dia. Kalau nanti udah matang dia biasanya kental. Nah, jadi waktu Yesus umur 30 tahun dia pasti sudah matang secara biologi. Benar tak? Laki-laki Pak, sekali 2 hari, bahkan dokter mengatakan sekali 24 jam, kalau makanannya baik, gizinya baik, tidurnya baik, dia pasti memproduksi sperma. Ini produksi, laki-laki itu punya kantong sperma. Jadi produksi, dia penuh. Dan kalau kantong sperma laki-laki penuh, maka tidak ada jalan lain selain dikeluarkan. Ini ada masih 17 tahun atau? Enggak ya? Maka dia harus penuh. Maka kalau dia penuh harus keluar. Nggak bisa diumpet Pak, atau disembunyikan. Harus. Hanya 3 pilihan cara mengeluarkannya. Yang pertama, melakukan hubungan seks. Yang kedua, bisa dia onani. Kalau istilah biologisnya untuk perempuan, masturbasi. Yang ketiga, dia bisa mimpi basah. Tidak ada lagi cara yang lain Pak. Karena kalau sperma ini, kantong sperma penuh, harus keluar. Nggak bisa tidak. Nah, itulah sebabnya, dari dugaan teori inilah sebabnya muncul banyak Injil-Injil yang membuktikan, novel, film yang membuktikan bahwa Yesus waktu dia hidup, dia punya keinginan untuk seks. Lihat, waktu Yesus hidup itu kan banyak wanita yang mengikuti dia. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa? Mereka terpana dengan apa? Pengajaran Yesus, mereka kagum dengan pribadi Yesus yang baik. Nah, menurut psikologi, kalau perempuan itu dia kagum dengan seorang laki-laki, biasanya dia cari perhatian aja. Nah, baca Injil Filipus, baca Injil Yakobus.
Di situ dikatakan bahwa banyak Maria-Maria yang berusaha ini melayani Yesus. Mencuci kakinya lah, membasuh kakinya lah. Kalau istilah sekarang, bawa kopernya, dan seterusnya. Nah, jadi Pak, banyak dokumen yang mengatakan bahwa banyak Maria-Maria yang berusaha cari perhatian dengan cari perhatian sehingga berharap ada lirikan dari Yesus. Jadi mungkin waktu mereka jalan, Yesus. Nah, sehingga Pak, kalau Anda menonton film The Temptation of Christ atau Jesus a Man, waduh itu ngeri Pak. Karena malam-malam Yesus itu membayangkan, duh Maria, rambutmu kok wangi kok tadi ya. Iya. Nah makanya Pak, misalnya dalam Injil Da Vinci Code yang akhirnya mengatakan bahwa Yesus itu turun dari salib, lalu dia pergi ke India buka padepokan, lalu dia menikah di sana. Istrinya Yesus itu 3 Pak. Salah satu anaknya Yesus itu namanya Justus, lahir tanggal 3 April tahun 33. Nah itu karena ini, dalil ini. Karena kalau Yesus dia adalah manusia normal, dia harus melakukan ini. Oke. Dari 3 ini kira-kira Yesus melakukan apa Pak? Seks? Tidak. Oke. Onani? Tidak juga. Oke. Ibu-ibu tahu onani ya? Kalau laki-laki itu namanya self service ya, melayani diri sendiri. Ya, bapak-bapak tahu. Mimpi basah enggak? Mimpi basah? Mimpi basah saya cerita sedikit. Jadi kalau laki-laki Bu ya, kalau ini kantong sperma ini sudah penuh, pasti harus keluar. Kalau laki-laki dia nggak melakukan hubungan seks, dia nggak melakukan onani, pasti ini terjadi. Benar nggak Pak? Iya, pasti. Ya. Nah, makanya kan dokter mengatakan suami istri yang normal itu melakukan hubungan seks 2 kali atau 3 kali seminggu. Itu benar. Karena sekali 2 hari kan kita memproduksi kan. Kalau sampai 1 bulan tidak melakukan hubungan seks, itu yang bisa ini mimpi basah. Nah kalau misalnya laki-laki belum menikah, biasanya kalau dia nggak banyak onani, pasti banyak ini. Iya, Pak. Tapi kalau laki-laki nggak jarang mimpi basah, berarti dia kebanyakan di sini. Benar nggak? Nah, apakah Yesus mimpi basah? Tidak. Pasti tidak. Oh, terus? Soalnya kalau dia memang bukan artinya 100% Allah dan 100% manusia, ya bisa tidak berbuat begitu. Tapi kalau dia 100% manusia, ya pasti. Saya percaya Yesus bukan datangnya juga beda. Gitu. Dia tidak melakukan melalui hubungan seks, ya langsung Roh Kudus. Jadi berarti pengalaman saya begini Pak, saya pernah, saya 3 tahun dalam penjara. Saya tidak pernah memikirkan seks. Saya tidak pernah onani, Pak. Ya kan? Tapi mimpi terjadi. ya. Kenapa saya manusia? Iya. Pasti, Pak. Beda dengan Yesus kan? Berarti Ada di situ karena beda dengan kalau Yesus, saya percaya kalau dia pasti berbuat begitu, dia bukan Allah. berarti dia nggak mimpi basah. Ya, dia bukan Allah pasti kalau dia bisa mimpi basah. Oke. Sedangkan dia kan bisa melakukan karena Roh itu, Roh Kudus, kuasa Allah itu memang ada semua dia di pribadi dia kan. Baik. Memang pribadi dia itu adalah Allah sendiri gitu. Memang wujud kalau lihat secara manusia memang manusia dilihat. Tapi sebenarnya pribadi dia itu Allah sepenuhnya. Baik. Yang lain? Coba. Dari 3 ini mimpi basah. Oke? Tidak, Pak. Tidak. Karena Oke. menurut saya kan awalnya Yesus dikandung itu kan bukan dari hubungan suami istri, bukan manusia seperti umumnya. Oke. Karena dia kan dari benih, dari Roh Kudus, makanya hal-hal seperti itu nggak mesti dilakukan. Oke. Berarti Yesus tidak punya keinginan ya. Tapi kan gini, Pak. Laki-laki, misalnya dia sudah itu tadi, kalau kantong sperma ini udah mulai penuh,
Makanya ada libido, Pak. Laki-laki loh, Pak ya. Ini kita bicara laki-laki ya, normal. Makanya itu sebabnya ada kasus karena libido sudah ini memuncak. Lihat kambing di mana. Pernah dengar ya? Kambing aja dihajar, Pak. Itu benar-benar tidak berlampu. Kerbau aja dia. Gelap sudah itu. Iya. Betul-betul gelap sekali itu, Pak. Gelap gulita ya. Gelap gulita. Nah. Tapi Pak, pertanyaan saya kira-kira apakah mimpi basah ini dosa enggak? Nah itu dia. Karena kalau kita lihat latar belakang, kalau misalnya dulu ya, kita sebagai laki-laki yang belum menikah lalu kita mimpi basah, pengalaman kita kan waktu kita mimpi itu kan bukan waktu kita lagi doa puasa, lalu tiba-tiba sperma keluar. Kan mimpi kita juga kan aneh-aneh. Benar nggak? Dengan wanita inilah, dengan wanita gitu. Benar nggak, Pak? Iya kan? Ini kan kalau ditarik lagi berarti kan Yesus kalau dia melakukan hal seperti mimpi basah berarti ada keinginannya. Betul. Ada keinginan. Nah, jadi jawaban saya adalah Yesus itu tidak punya sperma. Begini, apapun jawaban kita ada pertanyaan, tapi kita harus punya posisi. Kenapa dia tidak punya sperma? Nah, sekarang ini ada tulisan saya. Oke. Kenapa, Pak? Yesus tidak punya keinginan berdosa. Yesus tidak punya libido. Yesus tidak pernah membayangkan seks. Yesus tidak pernah membayangkan Maria. Kenapa? Yang pertama, benihnya tidak bermula dari Yusuf seperti yang Bapak bilang. Begini, perintah kepada Adam adalah beranak cucu. Makanya Tuhan mempersiapkan sarananya, alat kelamin dan sperma. Karena visi misi Adam beranak cucu. Itu sebabnya, Pak, semua manusia yang berketurunan dari Adam mewarisi keinginan ini. Lihat, Pak, kita kalau umur 40 tahun belum menikah udah mulai khawatir. 8 tahun menikah nggak punya anak sudah mulai khawatir. Kenapa? Karena tabiat kita ingin punya keturunan. Bahkan walaupun kita sadar punya anak itu repot, tetap kan naluri kita ingin punya anak. Benar nggak, Pak? Karena itu tadi, kita mewarisi benih dari Adam yang sejak awal visi misinya untuk berketurunan. Ingat dalam Kejadian, beranak cuculah, penuhilah bumi. Tapi Yesus, Pak, benihnya bukan dari Adam, benihnya bukan dari Yusuf. Karena itu Yesus, ya, benih ilahi, benih Roh Kudus. Ya, kalau Adam kan memang ya setelah jatuh dan benih dosa sudah kesilan jatuh kan dalam dosa kan. Bukan, sejak awal sebelum Adam jatuh dalam dosa pun perintahnya adalah beranak cucu. Nanti lihat di Roma 9, nanti lihat dalam 1 Korintus, makanya Yesus itu disebut Adam kedua untuk membandingkan dengan Adam pertama, yaitu Adam yang di Taman Eden. Maka Yesus disebut juga Adam terakhir. Kalau Adam ini sumber dosa, Adam terakhir ini adalah penghapus dosa dan seterusnya. Ini ingin mengcounter atau ingin membandingkan antara Adam di Bethlehem dan Adam di Taman Eden dengan Adam terakhir dari Bethlehem. Kalau Adam yang di Taman Eden itu dari tanah, Adam terakhir yang di Bethlehem ini dari Roh Kudus. Karena itu, Yesus tidak mewarisi keinginan untuk berketurunan. Kenapa? Dia tidak mewarisi gen X dan Y dari Yusuf dan Maria. Kenapa kita punya kemampuan berketurunan? Karena kita mewarisi gen XY dari papa mama kita kan, sperma dan sel telur, benar tak? Sehingga kita semua memiliki keinginan itu. Nah, jelas Yesus tidak tidak mewarisi itu. Yang kedua, Pak, Yesus tidak mewarisi konflik dosa Adam. Malah Yesus itu menyelesaikan dosa produknya Adam. Sekali lagi,
Yesus tidak mewarisi dosa Adam, malah sebaliknya menyelesaikan dosa Adam. Kalau kita, Pak, mewarisi. Anak saya bingung, Pak. Tidak pernah saya ajari berbohong, berbohong dia. Christopher, time for dinner misalnya. I'm full, Dedi. Maksudnya udah kenyang aku, Dedi. Itu kan berarti kan naturnya dia kan natur untuk dosa kan. Berbohong dan seterusnya. Tidak pernah kita ajari berbohong dia. Nah, karena kita mewarisi, Pak. Yakobus 1 ayat 13, Yohanes 8 ayat 46, kalau kita melihat Yesus tidak ada konflik dosa dari Adam. Kalau pikiran kita banyak iri hati, Pak. Pikiran kita itu banyak macam-macam. Karena apa, Pak? Warisi dosa Adam. Itu, Pak. Iya, benih dosa itu. Saya katakan bahwa kalau Adam itu nggak jatuh di dalam dosa awal, ya kan, kita enggak ada. Ya, mungkin kalau katakan Adam itu kan bukan dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan bukan sebenarnya direncanakan mau beranak cucu, tidak kan? Ya. Untuk menjaga itu taman kan begitu. Tapi kan saat itu kan memang dia belum jatuh di dalam dosa. Saya rasa itu mungkin iblis itu ya mungkin jutaan tahun ya menunggu itu ya supaya dia bagaimana bisa buat si Adam ini awal jatuh ya kan di dalam dosa. Mungkin prosesnya nggak terbatas, itu lama kan. Tapi bisa. Jatuh dosa ya itu sudah ada benih kan gitu. Iya. Dosa itu terus turun-temurun. Gitu. Turun-temurun. Nah, Yesus kan beda. Memang dia Allah sendiri ya. Cuma Roh Kudus ini numpang aja di kandungannya Bunda Maria ini. Oke. Jadi jelas Yesus tidak mewarisi dosa itu karena dia benih dari Roh Kudus. Makanya 1 Yohanes 3:5 dikatakan bahwa tidak ada dosa di dalam dia. Berikutnya mengapa kita menolak paham peccability Yesus mampu berdosa? Lihat. Kemanusiaan Yesus itu, Pak, adalah kemanusiaan yang unik. Karena yang pertama benihnya dari Roh Kudus. Yang kedua lihat, Pak. Kepentingan dari tubuhnya Yesus, Pak. Kehidupan Yesus berbeda dengan kepentingan kita. Benar enggak? Kita, Pak, kepentingan kita adalah lahir, belajar, lalu nanti tua, lalu mati akibat dosa. Benar enggak? Yesus tidak. Karena sejak awal visi misi Yesus adalah lahir, menjadi nabi, menjadi Mesias, mati untuk menebus dosa. Itu sebabnya Yesus tidak menunggu sampai umur 70 tahun. Baru mati. 33,5 tahun cukup. Jadi visi misi Yesus berbeda. Maka saya memberikan proposal begini. Jangan menyamakan kehidupan Yesus, kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus dengan kematian kita, kelahiran kita, kehidupan kita. Karena visi misi kehidupan kita beranak cucu, visi misi kehidupan Yesus dan kematiannya berbeda. Karena nanti begini, kalau kita menyamakannya, Pak, maka nanti apa repotnya? Kematian Yesus disamakan dengan kematian kita. Maka kematian Yesus tidak untuk menebus dosa. Sia-sia. Karena banyak juga orang mati disalib kan? Kalau kebangkitan Yesus disamakan dengan kebangkitan manusia, banyak juga kan orang yang bangkit. Maka kebangkitan Yesus bukan lagi kebangkitan untuk mengalahkan maut. Kalau misalnya kenaikan Yesus disamakan dengan kenaikan manusia, Henok, Elia, naik juga mereka ke surga, benar nggak? Kalau disamakan kenaikannya, berarti kenaikan Yesus itu bukan lagi berarti atau bermakna dia sedang pulang ke tempat asalnya sebelumnya dia berada, benar nggak? Ya. Itu sebabnya saya bilang bahwa kemanusiaan Yesus itu adalah kemanusiaan yang unik. Karena itu perasaan-perasaan Yesus, keinginan-keinginan Yesus, Pak, secara dari dalam ya, hidungnya sama dengan kita, rambutnya sama. Tapi secara keinginan-keinginan daging dan kehendak itu beda jauh. Secara tujuan-tujuan beda jauh. Contoh, kalau Yesus dibaptis, apakah maknanya sama dengan saya waktu dibaptis? Beda.
Kalau sampai Yesus dibaptis karena dia perlu bertobat, berarti kan Yesus perlu disucikan dosa-dosanya. Kan enggak begitu. Dia itu dibaptis karena apa? Persiapan pelayanan. Yesus dicobai bukan berarti seperti saya dicobai. Saya dicobai karena saya bisa berdosa. Yesus dicobai karena iblis tidak maha tahu bahwa Yesus tidak bisa dicobai. Nah, lihat. Itu sebabnya ketika kita melihat kemanusiaan Yesus, jangan samakan plek dengan kita. Sama, homo yang mati dalam Filipi 2 ayat 7, sama dalam bentuk luar. Apa? Perasaan lapar, haus, dan seterusnya. Tapi dari segi tujuan hidup, dari segi cita-cita hidup, dari segi keinginan dan kehendak, beda enggak? Beda. Keinginan kita ingin membangun keluarga yang warwardah, sakinah itu dan seterusnya. Benar enggak? Punya perusahaan yang baik. Yesus nggak punya memikirkan itu. Karena visi misinya Yesus dari awal menjadi korban tebusan di kayu salib. Sehubungan dengan penjelasan Bapak tadi, berarti organ tubuh manusia Yesus beda dengan kita ya? Secara luar sama. Secara dalam, secara cita-cita, secara kehendak, secara eksistensi dari dalam, keinginan dari dalam, beda dengan kita. Kenapa? Benihnya dia dari dalam, dari Roh Kudus. Benihnya kita dari dalam, dari Adam. Tapi bagiannya luar Yesus, karena dia dilahirkan dari rahim Maria, maka sama dengan kita, karena kita juga dilahirkan dari rahim seorang wanita. Itu sebabnya skematik. Dalam rupa-rupa kita itu, Yesus itu sama. Tidak 100% sama. 100% sama secara bentuk luar. Organnya maksudnya. Sama, Pak. Jari-jarinya sama. Organ dalamnya menyangkut tadi loh, Pak. Tidak punya. Oh, bentuk ginjalnya gitu. Ya, apa? Kan untuk memproduksi itu kan Sama. Tapi bedakan dengan eksistensi dari hakikat. Eksistensi kan kita tidak sedang berbicara fisik. Maksud saya kan tadi kan keinginan, visi misi atau tujuan hidup. Pemaknaan kehidupan Yesus itu beda enggak dengan pemaknaan kita? Beda. Contoh, Pak. Yesus sebagai imam beda enggak dengan Lewi sebagai imam? Beda. Imam itu sendiri butuh korban. Tapi Yesus sebagai imam, Saul sebagai raja, beda enggak dengan Yesus sebagai raja? Beda. Saul kerajaannya hanya 40 tahun. Daud kerajaannya 40 tahun. Salomo 40 tahun. Yoyakim 11 tahun. Tapi Yesus bilang apa? Kerajaanku bukan dari sini. Enggak sama. Yesus sebagai imam, enggak sama. Yesus sebagai rabi sama enggak? Enggak. Karena dia sumber segala hikmat. Paham saya ya? Bahwa dari segi kemanusiaan Yesus, dari segi fungsi-fungsinya juga memiliki perbedaan dengan fungsi-fungsi dan gelar-gelar kemanusiaan kita. Dari segi visi misi berbeda. Maka saya mengatakan, Pak, Yesus tidak punya sperma karena benihnya berbeda dengan kita. Benih ilahi, Pak. Memang nggak. Iya, benih ilahi. Nggak bisa. Karena gini, kalau memang ada artinya, ada nafsu pun sedikit ya, ada keinginan hal yang negatif lah, itu dosa sudah. Betul. Berarti Yesus mati bukan untuk apa Yesus mati? Untuk orang-orang berdosa ya enggak? Iya. Sedangkan dia berdosa. Nah, makanya saya bilang lagi di bagian kedua, lihat Pak ya, seperti yang Bapak barusan sampaikan, lihat definisi dan kandungan dosa, bahwa perbuatan kita di luar itu berdasarkan keputusan dari keinginan di dalam. Sekali lagi, perbuatan-perbuatan kita yang terlihat di luar, Pak, itu berdasarkan keputusan-keputusan dari dalam. Tidak ada orang nyuri, Pak, nggak punya keinginan nyuri. Benar nggak? Terus tiba-tiba aja nyuri dia. Kenapa nyuri? Nggak tahu. Pasti ada keinginan, benar nggak, Pak? Ya. Maka kita katakan apa? Jika engkau mengingini saja, disebut begini, Pak. Engkau akan melakukan, bukan begitu. Engkau telah berdosa. Karena itu, Pak, satu kali atau satu detik saja Yesus pernah memikirkan seks, dia sudah berdosa. Dengan demikian dia tidak layak menjadi
korban yang tak bercacat. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi yang kedua, kematian dan baptisan Kristus bukan akibat berbuat dosa. Yesus mati bukan karena dia berdosa. Lalu mengapa bisa mati? Ya, saya mengatakan karena dosa kita ditanggungkan kepada dia. Beda ya. Yesus itu menjadi dosa bukan karena berdosa, tetapi karena dosa kita ditanggungkan kepada dia. Yesus yang dibuat menderita supaya kita yang menderita tidak menderita. Yesus yang disalibkan supaya kita yang harusnya disalibkan tidak disalibkan. Yesus yang mati supaya kita yang seharusnya mati tidak mati. Maka kematian Yesus berbeda dengan kematian Pak Jono tetangga kita. Maknanya itulah. Makna dan visi dari kematiannya. Nah, lalu gimana Pak? Terkait dengan pencobaan Yesus. Kalau memang Yesus tidak punya kemampuan untuk berdosa, lah untuk apa dia dicobai oleh iblis? Saya katakan karena iblis tidak maha tahu. Iblis banyak tahu, tapi dia tidak maha tahu. Itu jelas. Jadi dia dicobai karena iblis tidak maha tahu. Yesus dicobai bukan karena dia punya peluang untuk jatuh. Kenapa? Kemanusiaannya berbeda dengan kita. Jadi lihat begini Pak. Kalau Anda mengatakan kita harus seperti Yesus, bukan berarti kita harus sehakikat menjadi Tuhan Yesus. Nanti jadi banyak Tuhan. Kita itu seperti Yesus itu dalam apa? Sesuai dengan ajarannya, karakternya, moralnya, perintah-perintahnya. Kan kita tidak sedang berencana supaya kita semua jadi benih Roh Kudus semua. Benar tak? Bukan. Jadi di poin ini kita ingin hati-hati dalam menyamakan kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan kita. Dari segi visi misi, dari segi latar belakang kehadiran kita, kelahiran kita, kematian kita, semuanya itu berbeda makna dengan kehidupan dan kematian Yesus. Karena itu pencobaannya pun bukan karena seperti kita dicobai karena kita bisa jatuh dalam dosa. Nah, berikutnya natur ilahinya mengikat. Hawa itu bisa jatuh dalam dosa karena dia tidak maha tahu. Kalau Hawa tahu bahwa akhirnya dia akan diusir dari Taman Eden, Hawa nggak akan mau dibujuk sama ular. Benar nggak? Iya kan? Kenapa kita sering menyesal dan sering kaget? Kenapa kita sering salah, Pak? Karena kita tidak mau tahu. Coba kalau keputusan kita ini salah. 2 hari sebelum hari H kita buat keputusan. Ada enggak penyesalan? Enggak. Tapi sering kita menyesal dan sering mengaku salah. Kenapa, Pak? Karena sebelumnya kita tidak tahu bahwa keputusan itu adalah kesalahan. Bapak tetap paham maksud saya ya? Nah, karena Yesus dia satu pribadi dengan 2 natur tadi, keilahiannya juga ada di sama dia, maka kemahakuasaannya, kemahatauannya dan seterusnya mengikat. Makanya waktu Yesus dicobai, Yesus bilang jangan cobai Tuhan dan Allahmu. Kasihan kamu tuh. Nah, lihat ya. Tubuh fisik Yesus didesain untuk tiang salib. Itu sebabnya ribuan tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem sudah dikatakan ya, nanti dia sebagai nabi tertolak, sebagai imam tertolak, sebagai guru tertolak, bahkan matinya buruk rupa, disalibkan. Mazmur berkata ditusuk tangan dan kakinya, dia sampai buruk rupa. Berarti kan kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus sudah dijadwalkan dari awal. Maka tidak ada itu hidup Yesus itu satupun yang kebetulan. Semuanya sudah terjadwal. Kalau Yesus hanya lahir di Bethlehem, tapi dia nggak hidup sebagai Mesias, dia bukan Tuhan yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan. Kalau Yesus hanya lahir, lalu hidup sebagai Nabi, hidup sebagai Mesias, tapi nggak mati disalibkan, dia juga bukan Mesias yang dijanjikan.
Kalau Yesus hanya lahir di Bethlehem, hidup sebagai Mesias, mati, tapi dia nggak bangkit, Pak. Dia juga bukan Mesias yang dijanjikan itu. Kalau Yesus hanya lahir, hidup sebagai nabi, sebagai imam, mati, lalu bangkit pada hari ketiga, tapi dia nggak naik. Dia tinggal sampai sekarang, lalu dia buat KKR. Coba bayangkan kalau Yesus nggak naik ke surga, hidup sampai sekarang. Ketemu dia dengan kita jenggotan, pangeran apa kabar? Kau ngajar kristologi ya katanya. Apa nggak repot, Pak? Karena nanti itu akan menyalahi nubuat bahwa setelah dia bangkit, dia harus naik ke surga, ke tempat sebelumnya di mana dia berada. Tapi kalau hanya Yesus lahir, dia hidup, dia mati, dia bangkit, dia naik, tapi dia nggak datang nanti kedua kali, dia juga bukan yang dijanjikan. Dari berapa periode ini, hanya satu lagi yang belum digenapi. Kedatangan kedua kali. Kalau kelahirannya digenapi, dia di Bethlehem 700 tahun sebelum dia lahir di Bethlehem dinubuatkan, kehidupannya yang tertolak dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, kematiannya bahkan cara matinya dinubuatkan, bahkan kebangkitannya, kenaikannya dinubuatkan. Masa sih kedatangan kedua kali nggak digenapi? Benar nggak? Sebabnya kita harus penuh dengan keyakinan menunggu kedatangannya itu. Itu Allah sang pencipta. Jadi nggak bisa iblis. Seandainya kalau Adam itu kan memang salah hal, memang Tuhan kan andaikan sendiri kan ciptakan. Jadi iblis itu bisa menghantam gitu ya, enggak? Apapun bagaimana bisa. Tapi iblis kan nggak tahu tuh Yesus sebenarnya itu sang pencipta, Allah sendiri ya, enggak? Ya. Makanya nggak akan tembus. Goblok dia, Pak. Ya, saya setuju. Jadi jelas ya, clear ya. Di dalam ketidakberdosaan, berarti begini. Yesus. Maka sekarang kita putuskan bahwa kita ini adalah seminari atau orang Kristen yang menganut paham impeccability. Bahwa Yesus, lihat Pak, Yesus tidak punya kemampuan untuk berdosa. Karena dia tidak punya kemampuan untuk berdosa, sedikit pun tidak ada daya, tidak ada pikiran, tidak ada keinginan, tidak ada hasrat untuk berdosa, maka dia tidak mau kan? Keinginan saja nggak ada, apalagi mau, ya kan? Jangan dibalik. Yesus itu dia tidak Yesus itu dia tidak berdosa karena dia tidak mau berdosa. Karena kalau Yesus mampu berdosa, tapi dia tidak mengeksekusi dosa, dia sudah berdosa. Keinginan saja sudah berdosa. Pak, gini, bedanya kita dengan orang yang masuk penjara itu, Pak. Bedanya itu sedikit. Dosa mereka itu ketahuan, dosanya Anda belum ketahuan. Banyak dosa kita termasuk saya yang tertutupi. Kan Bapak masuk penjara itu kan karena ketahuan aja, Pak. Coba nggak ketahuan dulu, nggak masuk penjara. Kalau yang lain mungkin bisa, namanya sudah nyawa orang ya nggak bisa. Iya. Sampai anu. Nah, maksud saya banyak dosa kita yang belum ketahuan. Tapi tunggu saja, nanti dibuka semua kok di eskatologi. Siap-siap aja. Kita buat aja daftar yang belum ketahuan. Karena semua kita punya masa lalu dan seterusnya. Nah, tapi maksud saya bukan berarti karena kita tidak masuk penjara lalu kita tidak berdosa. Banyak dosa-dosa kita, cuma belum ketahuan ke publik. Nah, Yesus, Pak, lihat. Bahkan secara hukum dia tidak bisa dibuktikan berdosa. Sampai istrinya Pilatus mengatakan, ini nggak berdosa dia. Sampai Pilatus cuci tangan, nggak berdosa. Yesus sampai tantang, siapa di antara kalian yang bisa membuktikan saya berdosa? Nggak ada kan? Maka kalau dia akhirnya disalibkan, itu adalah karena pengaruh tuntutan dari orang-orang Yahudi. Ya. Ini Pak, saya sedikit kadang orang ada mengatakan ya Yesus, ya siapa Yesus? Yesus anak Allah.
Tapi kalau saya memposisikan sekarang Yesus ya Allah sudah. Kalau oke lah waktu dia di dunia ya sama seperti manusia kan bersama muridnya, oke lah. Mereka ketika mereka bertanya muridnya siapa anak Allah ya kan, oke. Tapi setelah dia sudah bangkit, dia sudah kembali ambil posisi sepenuhnya, artinya dia ambil alih semua dia sebagai Allah. Berarti saat ini saya katakan ketika orang tak siapa Yesus adalah Allah. Ya. Jadi nggak ada lagi saya katakan, misalnya ada orang katakan Allah, saya tentang dia Allah. Ya, karena istilah anak Allah juga bisa menimbulkan penafsiran juga. Iya, itu yang membuat apa ya, kadang-kadang dengan hal kayak gitu anak Allah penafsiran sehingga ya itu orang tidak mengerti. Ya. Ya saya ambil berisi kan, ya kan? Siapa bidangnya dia bilang ya. Iya.